ada, saya coba, tapi banyak diserbu ibu-ibu. Ya, di tengah situasi sulit ternyata ada yang berhasil bangkit dengan menangkap peluang bisnis yang relevan dengan situasi pandemi. Saya sudah terhubung dengan pelaku UMKM yang berhasil menangkap peluang ini. Ada Agus Holik, pengusaha wastafel portable, dan ada Iwan, pengusaha tanaman hias. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam, Kang Iwan. Selamat malam, Mbak Nana. Ya, saya mau ke Mas Agus dulu, pengusaha wastafel portable. Ini dapat ide awalnya dari mana dan desainnya katanya bikin sendiri, lihat-lihat dari YouTube. Betul nggak itu, Mas? Betul, Mbak Nana. Jadi ini dimulai pada bulan April kemarin. Pada saat itu corona masuk di daerah kami, di daerah istimewa Yogyakarta. Praktis kegiatan dari masyarakat itu kayak terhenti. Nah, di saat itu juga pemerintah itu menganjurkan untuk gerakan cuci tangan. Dan ini sampai ke pelosok-pelosok di kampung-kampung. Nah, kami berpikir pada saat itu bahwasannya kalau cuci tangan itu menggunakan apa ya, menggunakan air dan di dalamnya ada kerannya. Ini kerannya ini kan dipakai orang bergantian. Nah, supaya di dalam penggunaan pencucian tangan yang melalui keran ini bisa aman, ini saya coba berpikir bagaimana bisa mengalirkan air dengan keran tetapi tanpa harus tangannya menyentuh keran. Nah, kalau dengan menggunakan alat sensor ini tentu saja ini akan biayanya akan lebih membengkak atau lebih mahal. Sehingga saya coba berkreasi otak-atik, lalu terciptalah wastafel portable yang di dalam mengalirkan airnya diinjak dengan kaki sehingga tangan itu terbebas dari untuk pegang keran. Itu Mbak Nana. Luar biasa. Dan saya dengar sekarang bahkan bukan hanya bisa menghidupi Pak Agus, tapi Pak Agus juga bisa nambah karyawan sampai 15 orang ya karyawannya sekarang, Pak? Iya, bermula dari 1 orang karyawan di bulan April, lalu karena ide ini kita lemparkan di media sosial, ternyata respon di media sosial sangat luar biasa. Permintaan itu setiap hari naik, sehingga kami harus menambah karyawan-karyawan kami yang dari teman-teman kami yang pada saat itu karena adanya pandemi, mereka itu menjadi korban PHK, kita tarik untuk bareng-bareng dan alhamdulillah sampai 15 orang yang bekerja untuk membuat wastafel ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 wastafel yang kita bikin untuk masyarakat. 1.000 wastafel, jadi sebulan bikin berapa wastafel, Pak? Sebulan ya bisa 400 sampai 500. Berapa sih Pak satu wastafel kalau saya mau beli, Pak? 750.000, Mbak. Ya, satu wastafel. 750.000. Itu pembelinya dari mana-mana? Dari Sleman atau luar Sleman atau dari mana aja? 80% itu dari daerah istimewa Yogyakarta, ada Sleman, Bantul, dan sebagainya. Lalu yang 20% itu dari luar kota. Bahkan kita juga sempat kirim sampai di Jakarta juga, Mbak Nana. Oke. Mas Agus, di samping saya ada Bu Menteri Tenaga Kerja, kemudian juga ada Pak Budi, ada Pak Haryadi, ada Mas Didi, ekonom. Mas Agus butuh apa, Mas? Sehingga bisa lebih banyak lagi nih yang bisa lebih berkembang lagi usaha ini dan lebih banyak lagi orang yang bisa dapat pekerjaan lewat Mas Agus. Butuh apa, Mas? Mungkin kami perlu pendampingan, Mbak, supaya kreativitas yang sudah kita jalankan dari awal ini nanti bisa berkembang kepada kreativitas yang lain. Karena mungkin ide awal ini kan terbatas baru pada ini mungkin bisa dikembangkan menjadi ide-ide yang lain. Nah, ini kami kayaknya butuh pendampingan supaya ide-ide kami ini bisa berkembang dan usaha kami juga bisa berkembang ke ranah-ranah usaha yang Mas Agus masih butuh tambahan, Mas Agus maaf saya potong, masih butuh tambahan modal nggak, Mas? Atau udah cukup cuma butuh pendampingan aja? Kalau tambahan modal sih kalau ada ya kami butuh, Mbak. Alhamdulillah butuh. Kalau ada ya Mas. Oke, baik. Baik, iya. Mas.
Saya mau ke Kang Iwan nih, penjual tanaman hias yang di Bogor. Kang Iwan sudah berapa lama jualan tanaman hias, Kang? Saya mulai udah 2007 Mhm. dari berkecimpung di tanaman hias, cuma untuk kepemilikan sendiri baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Dari Sejak 2018 sampai sekarang. 2 tahun 2018. Sejak pandemi kayaknya usaha naik ya, Kang. Banyak banget orang yang senang tanaman. Hampir iya banget, hampir 80 sampai 100%. Mungkin dibilang sekarang puncaknya untuk penjualan tanaman hias. Sampai 100% naiknya ya. Iya. Pelanggan Kang Iwan dari mana aja tuh, Kang? Dari seluruh Indonesia sampai mancanegara. Wis, mereka beli Karena kita online ekspor juga. atau lewat mana? Tahu Kang Iwan dari mana? Iklan di online atau gimana? Dari sosial media. Oke. Dari sosial media. Oke. Kang Iwan, apa yang dibutuhkan nih supaya usahanya tambah kuat? Mungkin dari modal juga, lalu bantuan pemerintah untuk supaya lancar ekspor impor itu, lalu penyediaan bibit tanaman itu sangat perlu. Selama ini dapat akses itu lewat mana, Kang Iwan? Akses bibit dan sebagainya biasanya lewat mana? Kita impor juga dari negara-negara yang membudidayakan tanaman hias. Oke. Dari sosial media juga kita tahu. Dari sosial media. Dan kalau untuk surat-surat, izin impor dan sebagainya selama ini lancar atau gimana? Lebih baik dari sebelumnya. Sekarang lebih cepat kita mendapatkan surat izin. Oke. Saya mau minta tanggapan Bu Menteri nih, Bu. Tadi ada Mas Agus dari Sleman, kemudian Kang Iwan ini di Bogor. Ya, yang pertama Mbak Nana, kita punya BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat itu. Pada pandemi COVID-19 ini kita arahkan untuk penanganan COVID-19. BLK kita memproduk seperti yang dibuat oleh Mas Agus ya, Mas Agus tadi. Bahkan akhirnya tadi karena pasar kerja itu masih wait and see, maka teman-teman kita arahkan untuk menjadi seorang wirausahawan seperti yang dilakukan oleh Mas Agus. Kita tidak hanya wastafel portable, tapi juga wastafel yang pakai solar hut itu. Jadi semuanya dari yang paling penting ada kreativitas baru. Teman-teman itu justru muncul ketika kita mengalami kesulitan. Dan tadi saya katakan di depan, karena sebenarnya konsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan kan sebelumnya pada peningkatan kompetensi. Karena COVID-19 ini kita sekarang lebih memperluas kesempatan kerja. Anggaran kami arahkan untuk perluasan kesempatan kerja. Dan kami mengkolaborasikan di internal Kementerian Ketenagakerjaan dan kami kerjasama dengan pemerintah daerah. Misalnya kami punya BLK pertanian. Kami kerjasamakan setelah mereka mendapatkan pelatihan, di internal kami juga ada perluasan kesempatan kerja, kita kasih pendampingan, kita kasih modal. Kemudian karena mereka selama ini adalah petani penggarap, kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat contohnya, lahannya mereka gunakan lahannya pemerintah kabupaten. Ini kan sinergitas. Jadi program pelatihan kita sambungkan dengan bantuan pendampingan dan modal, kemudian kita sinergikan dengan pemerintah daerah. Ini salah satu contoh model. Kita akan kembangkan terus Mbak Nana. Sekali lagi. Jadi kalau untuk Mas Agus dan Kang Iwan misalnya, untuk mereka mendapatkan akses modal ke Pemda masing-masing? Bukan, ini Andi salah satu contoh. Kalau Pemda yang saya contohkan Bandung Barat itu mereka menyediakan lahan. Kami di internal kami meskipun tidak besar, tapi kami juga melakukan pendampingan kepada teman-teman yang ternyata pilihannya adalah menjadi seorang wirausahawan. Ada program inkubasi bisnis, kami lakukan pendampingan, kami akseskan modal mereka, karena kesempatan untuk mendapatkan kurs sekarang luar biasa. Kami sudah bertemu dengan teman-teman perbankan, mereka siap dan ini kan kami sambungkan, mereka ikut pelatihan, kemudian ada pendampingan, kemudian akses modalnya. Dan itu juga masuk dalam rencana atau program yang akan juga diluncurkan oleh komite, Pak Budi? Boleh saya minta langsung modal tambahan buat tamu Mata Najwa malam ini, Pak? Silakan datang ke kantor cabang BRI, kemudian sebut aja nama saya di sana, coba katanya sudah keluar di Mata Najwa. Insya Allah dibantu. Bener ya Pak? Ini yang didengar jutaan orang loh, nih jangan sampai kalau kita ke BRI sebut nama Pak Budi Gunadi Sadikin, minta tambahan modal. Tapi yang jelas
plan itu ada, BRI dan sebagainya memang sudah ada plan untuk memudahkan teman-teman kita yang peluang usahanya lagi berkembang nih di saat pandemi? Jadi rencana Satgas memang yang pertama sudah kami membantu Ibu Ida untuk memberikan subsidi gaji atau upah. Kemudian yang kedua kita akan memberikan bantuan produktif untuk usaha mikro. Dan kita harapkan yang ketiga nanti Mbak Nana akan keluar sedang dibicarakan dengan Pak Teten adalah kredit lunak untuk usaha mikro. Jadi begitu dikasih modal yang 2,4 juta tadi kita akan teruskan dengan kredit. Oke, tapi ini masih jangka kapan nih? Awal tahun depan? Oh, Tidak. kalau Bapak Presiden kan mintanya kemarin kan. Oke, oke. Jadi Insya Allah masih bisa dalam rangka hadiah dari pemerintah Republik Indonesia dalam ulang tahun. Jadi dalam bulan ini. Insya Allah. Insya Allah dalam bulan ini. Oke, baik. Kita harus break. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.